Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pria di Jember menghabisi majikan dan ayah kandung serta melukai istri dan pamannya. Tebing di kawasan Piket 0 Lumajang longsor, jalur Lumajang Malang terganggu. Nekat menerobos jalan yang banjir, petugas di Sub Gresik terseret arus dan nyaris tenggelam. Tebing setinggi 20 meter di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang longsor. Akibatnya jalan penghubung Lumajang ke Malang tertutup material longsor. Tebing setinggi lebih dari 20 meter di jalur perbukitan Piket 0 Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, mengalami longsor. Beruntung saat kejadian tidak ada warga melintas sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Longsornya tebing di kilometer 56 ini sempat direkam sejumlah warga yang akan melintas. Akibatnya material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup jalan sepanjang 7 meter dengan ketebalan material mencapai 3 meter. Kejadian ini sempat melumpuhkan akses jalan penghubung Lumajang Malang karena semua pengendara tidak bisa melintas. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Balai Besar Pemeliharaan Jalan Tengah menyingkirkan material tanah dan batu yang menutup jalan agar jalur lintas selatan ini bisa kembali dilalui kendaraan. Jalur Piket 0 itu merupakan kawasan rawan longsor atau daerah rawan longsor, sehingga masyarakat harus ekstra hati-hati apabila akan berpergian kemudian melewati jalur Piket 0. Karena di beberapa titik memang sangat sering terjadi longsor, khususnya apabila terjadi hujan, gerimis, kemudian cuaca ekstrim itu memicu terjadinya longsoran yang berupa tanah dan batu. Petugas mengimbau warga tetap meningkatkan kewaspadaan bila melewati jalur perbukitan di Lumajang. Sebab selain berpotensi terjadinya longsor, di sepanjang jalur ini juga rawan pohon tumbang, terutama saat terjadi hujan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Banjir di kabupaten belum juga surut, bahkan meluas ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Cerme. Genangan air yang bervariasi mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas. Di antara desa yang terdampak banjir di Kecamatan Cerme adalah Desa Dadap Kuning, Dungus, serta Desa Gurang Anyar. Ketinggian banjir di 3 desa itu bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Di Jalan Raya Dadap Kuning, genangan air mengganggu arus lalu lintas hingga memaksa pengendara melambatkan laju kendaraannya. Tinggi nggak? Ya segini Pak. Nggak bisa dilewati? Nggak bisa. Bisa Pak. Ini rencananya mau kemana? Mau ke Sidoarjo. Oh ya, dari mana? Dari Bojonegoro. Terus kondisi seperti ini gimana Mas? Ya mengecewakan Pak. Sementara di Desa Gurang Anyar dan Dungus, banjir tidak hanya menggenangi permukiman, namun juga area persawahan. Banjir di kawasan Gresik Selatan ini dipicu hujan lebat sepekan terakhir yang mengakibatkan debit Kali Lamong meluap. Air sungai mengalir deras ke permukiman dan persawahan di Kecamatan Benjeng dan Balong Panggang hingga meluas ke Kecamatan Cerme. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Seorang petugas di Sub Gresik terseret arus banjir luapan Kali Lamong saat nekat menerobos genangan banjir di Kecamatan Benjeng. Beruntung sang petugas tidak hanyut dan tenggelam. Petugas di Sub Kabupaten Gresik, Supriyadi, nyaris hanyut dan tenggelam karena nekat menerobos jalan desa yang banjir dan berarus kuat akibat luapan Kali Lamong. Peristiwa bermula saat Supriyadi yang mengendarai motor nekat menerobos jalan raya Ngablak, Desa Kedung Rukam, Kecamatan Benjeng yang ditutup karena tingginya air dan derasnya arus luapan banjir Kali Lamong. Sebetulnya dari peringatan Bapak Supriyadi ini, 40 tahunan ya, alamat Desa Balong Panggang, diperingatkan Pak, tolong jangan lewat, kembali lagi ke
putar balik karena ini arusnya cukup deras. Tapi beliaunya mungkin karena hari ini hari pertama masuk kerja ya, mungkin takut telat atau gimana, ternyata tetap terobos. Nah, kebetulan pada saat itu arus deras sehingga hanyut bersama sepedanya. Untuk noponya belum tahu, nanti kita kembali. Jadi hanyut sepedanya saat itu ikut hanyut, dan beliaunya berarti kebetulan ada anggota kita dan warga di situ menolong. Meski petugas telah memberi tanda jalan ditutup, Supriyadi tetap memaksa sehingga ia terseret banjir. Kepada petugas lainnya, Supriyadi mengaku terlalu bersemangat masuk kerja lagi setelah libur panjang Idul Adha. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik.